Pada sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Mereka hidup bahagia walau hidup dalam kesederhanaan. Tetapi akhir-akhir ini sang istri sering duduk melamun. Hal inilah yang membuat sang suami kebingungan. Hingga pada suatu hari, sang suami bertanya kepada sang istri, "Kenapa akhir-akhir ini Dinda sering duduk termenung?" Sang istri pun menjawab, "Saya malu terhadap semua orang, karena gigi saya ompong, semua tak bersisa. Saking malunya, saya tidak pernah tersenyum kepada siapapun." Suaminya pun menjawab, "Kenapa tidak pergi ke dokter gigi saja untuk memakai gigi palsu?" Sang istri pun menjawab, "Saya ingin gigi yang asli, saya tidak ingin gigi palsu." Sang suami pun menjawab, "Oh ya sudah, kalau gitu nanti kita cari solusinya agar keinginan Dinda terwujud." Hingga pada suatu hari mereka mendengar ada seorang dukun yang mampu menumbuhkan gigi secara alami. Pergilah sepasang suami istri tersebut menemui sang dukun. Dukun itu tinggal di tengah hutan belantara. Sang dukun pun berkata kepada sepasang suami istri tersebut, "Gunakan air ini untuk berkumur-kumur. Setelah kumur-kumur, pasti di mulut kamu langsung tumbuh gigi. Tapi air ini tidak akan ampuh bila kamu gunakan kumur-kumur masih di wilayah hutan ini. Minimal kamu gunakan air ini setelah keluar dari hutan ini." Sepasang suami istri itu pun menganggukkan kepala tanda mereka paham dan berpamitan ingin izin akan pulang. Dalam perjalanan pulang, suami istri ini sudah tidak sabar ingin mengetahui keampuhan air putih yang ada dalam gelas. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan itu. Di tepi hutan, tiba-tiba saja sang istri ingin buang air kecil. "Kanda, Dinda ingin buang air kecil," ujar sang istri. "Ya sudah, di situ saja Dinda pipis," jawab sang suami sambil menunjuk pada sebuah tempat. Sang istri pun pipis. Setelah pipis, ia lupa air penumbuh gigi tersebut dipakai cebok, dan tumbuhlah gigi di kemaluan sang istri. Sang istri pun menjerit, "Kanda, Kanda, Kanda." "Ada apa Dinda?" jawab sang suami tergopoh-gopoh. "Di kemaluan saya tumbuh gigi." Sang suami pun kaget bukan alang kepala. Nah lo, kebayang gak kalau sang suami kepengen aham-aham, bisa digigit itu burung sampai potong. Cukup sekian cerita ini, kita sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wassalam.